Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Ahmad Sofyan Pratama dengan NIM 122107772. Di sini saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan atau menjelaskan tugas kelompok mata kuliah Teknologi Web Service dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Faitullah Akbar, Eskom. Di sini kelompok saya mengambil sebuah web pengembangan dengan berjudul Eksplorasi Kuliner melalui web resep masakan. Kenapa kelompok kami mengambil judul tersebut? Karena kami ingin membantu masyarakat umum, terutama orang yang tinggal sendiri atau merantau serta jauh dari rumah. Dengan adanya website resep ini, mereka tidak perlu pusing menentukan akan memasak apa dengan bahan-bahan sederhana yang dimiliki, pembuatannya mudah dan cepat, tidak memerlukan waktu lama. Selain itu, website ini dibuat juga untuk memberi peluang kepada seseorang yang mempunyai hobi gemar memasak, agar mereka sharing-sharing dan mendokumentasikan resep kreasi masakan mereka kepada masyarakat luas. Melalui sebuah website tersebut, memberikan alternatif pilihan kategori resep masakan yang akan mereka buat, sehingga meningkatkan para pengguna untuk memasak masakan sendiri, sehingga akan terjamin kehigienisan dan juga kebersihannya. Dengan adanya website ini, para pengguna tidak perlu lagi menggunakan buku dan juga tinta untuk menulis resep yang akan mereka buat. Cukup dengan membuka website cooking resep, lalu pengguna akan langsung diarahkan untuk register dan juga login. Untuk lebih jelas, teman-teman saya akan menjelaskan website resep lama, belum ada pengembangannya, dan juga website resep dengan menambahkan beberapa fitur di dalamnya. Untuk website resep belum ada pengembangannya, fiturnya akan dijelaskan oleh Putri Wahlia Mutiara dengan NIM 1210858 dan juga akan dijelaskan oleh Amara Aprilia dengan NIM 1210730. Di sini saya akan menjelaskan website codingan lama bagian user. Sebelum masuk ke sebuah website, kita harus membuat sebuah akun terlebih dahulu dengan klik register. Di tampilan register, kita harus memasukkan username, email, password, dan juga confirm password. Jika dirasa semuanya sudah sesuai, user bisa klik register dan akan diarahkan langsung ke login. Di halaman login, user harus memasukkan email dan password yang sudah dibuat. Emailnya yaitu susi@gmail.com dan passwordnya 1234, lalu klik login. Setelah login, kita akan ditampilkan pada halaman dashboard user. Di bagian dashboard user ini, ada post dari pengguna tersebut. Selanjutnya, kita masuk ke halaman My Post. Di halaman My Post, ini user bisa membuat sebuah post yang ditampilkan nanti. Dengan cara klik Add Post, lalu user bisa masukkan resep apa yang akan dibuat dengan cara klik title masukkan judul, deskripsi untuk menjelaskan resep dari masakan tersebut, lalu ada foto untuk memasukkan foto dengan cara klik host file, dan juga ada kategori untuk memilih user tersebut membuat makanan dan minuman. Jika membuat makanan, user klik kategori food, tetapi jika user membuat minuman, klik drink. Lalu klik create. Otomatis post yang sudah dibuat akan tampil. Lalu di sini ada read more untuk menampilkan hasil resep yang sudah dibuat. Ada juga icon edit dan hapus. Selanjutnya ada fitur chat. Nah, fitur ini digunakan pengguna untuk sekedar bertanya-tanya dan sharing-sharing dengan pengguna yang lainnya. Lalu ada fitur home. Nah, fitur ini digunakan untuk menampilkan hasil post yang sudah para pengguna buat. Lalu ada fitur kategori.
Jika user klik all, otomatis yang keluar semua tampilan post kategori food dan drink. Tetapi jika klik food yang tampil kategori food, dan sebaliknya jika drink yang muncul kategori drink. Lalu selanjutnya ada fitur logout. Fitur ini digunakan untuk keluar dari akun tersebut. Saya akan menjelaskan website codingan lama bagian admin. Di sini, admin tidak perlu melakukan registrasi, yaitu hanya langsung login dengan memasukkan email dan password. Email untuk admin sini adalah admin@gmail.com dan passwordnya adalah admin123. Jika sudah betul, admin bisa langsung login. Setelah login, di sini ada tampilan dashboard. Lalu ada grafik data yaitu admin, user, dan menu. Admin di sini berjumlah 1, user yang mendaftar di website ini ada 2, dan menunya ada 5. Yaitu ada dashboard, logout, my post, home, dan chat. Admin juga bisa menambahkan menu atau fitur lain di add menu. Dengan cara menambahkan title, lalu memilih apakah fitur tersebut untuk tampilan admin atau user, lalu admin menulis URL dan icon. Jika fitur tersebut ingin diaktifkan, admin bisa mengklik yes, jika tidak mengklik no. Lalu jika yes, add menu. Setelah itu, admin juga bisa menghapus fitur yang ada, misalnya untuk chat. Di situ ada pertanyaan, are you sure to delete? Jika iya, oke. Jika tidak, cancel. Selanjutnya ada fitur My Post. Nah, di sini admin hanya memantau atau mengelola postingan pengguna untuk postingan resep yang mereka buat. Setelah itu ada fitur chat. Di sini admin hanya bisa memantau saja chat yang dilakukan oleh para pengguna. Lalu untuk fitur home, admin di sini hanya memantau dan di sini ada pilihan kategori. Jika mengklik all, pencarian yang keluar adalah semua kategori, yaitu food and drink atau makanan dan minuman. Jika mengklik kategori food, yang keluar hanya pencarian makanan saja. Dan jika yang kita klik adalah kategori drink, yang keluar maka pencariannya hanya minuman saja. Nah, terakhir, yaitu logout jika admin ingin keluar dari website tersebut. Terima kasih. Lalu untuk website resep dengan pengembangan baru atau penambahan fitur akan dijelaskan oleh Elga Mareta Anggraeni dengan NIM 122107111 dan juga akan dijelaskan oleh Susilawati dengan NIM 122111032. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Elga Mareta Anggraeni akan menjelaskan tampilan user. Pertama-tama, jika user ingin mengakses laman website cooking resep, maka harus membuat akun terlebih dahulu dengan mengklik register. Nah, pada halaman register ini terdapat beberapa fitur yang harus diisi, yaitu ada username, email, password, dan confirm password. Ini kita akan membuat username-nya Sofyan. Dengan emailnya sofyan@gmail.com. Lalu passwordnya 1234. Dan kita confirm password yang tadi 1234. Kiranya sudah benar semua, maka tinggal klik register. Nah, setelah akun yang kita buat berhasil, maka akan ada notifikasi, congratulations, your account has been created, please login.
Pada halaman login ini terdapat dua fitur, yaitu ada email dan password. Kita harus mengisikan email dan password. Emailnya yang kita buat tadi, sofian@gmail.com. Dan passwordnya 1234. Lalu klik login. Nah, maka kita akan diarahkan ke halaman homepage cooking recipe, di mana homepage cooking recipe ini masih kosong karena kita belum memposting resep apapun. Pada web pengembangan ini kita menambahkan dua fitur, yaitu ada My Profile dan juga ada Change Password. Untuk lebih detailnya, kita langsung klik My Profile. Nah, di sini ada My Profile. Pada halaman My Profile ini berupa data diri, user atau pengguna yang masuk ke website Cooking Recipe. Di dalam tampilan ini ada beberapa fitur, yaitu ada nama pengguna, tanggal login, dan email. Jika si user ingin mengedit, maka klik icon ini. Nah, di sini halaman edit profile. Pada tampilan ini berupa bagian untuk mengedit profile jika dirasa pengguna ingin mengeditnya. Di sini untuk email kita tidak bisa diedit ya, cuma username dan juga foto saja yang bisa diedit. Contohnya, Sofyan, kita ganti username-nya jadi Sofyan double N. Lalu fotonya juga kita ganti. Nah, jika dirasa sudah benar, kita klik edit profile. Nah, maka si user ini sudah diganti atau diedit. Untuk selanjutnya, kita masuk ke fitur change password. Pada change password ini digunakan jika pengguna ingin mengganti kata sandi agar menjaga keamanan berbagai informasi yang penting. Lalu kita masuk ke fitur My Post. Pada halaman My Post ini tampilan berupa tampilan untuk membuat sebuah postingan. Jika pengguna membuat sebuah postingan, pengguna dapat mengklik fitur Add Post. Maka pengguna langsung diarahkan untuk mengisi detail resep yang akan di-post. Fitur ini ada title untuk memasukkan sebuah judul. Contohnya kita memasukkan judul jus kurma. Lalu deskripsi ini untuk memasukkan detail resep. Lalu di sini ada foto. Foto ini kita bisa ganti dengan mengklik choose file. Selanjutnya ada bagian kategori untuk menyesuaikan sebuah resep. Karena di sini kita membuat jus kurma, maka termasuk ke kategori drink. Lalu create. Maka resep kita akan muncul di sini. Selain itu, kita bisa mengedit dan juga menghapus posan kita. Lalu kita masuk ke read more untuk melihat lebih detail resep. Nah, ini detail resepnya. Kita masuk lagi ke My Post. Nah, selanjutnya di sini kita ada fitur chat ya. Nah, pada halaman chat ini, si pengguna atau user ini bisa bertanya-tanya atau sharing-sharing dengan pengguna yang lain, atau bisa juga dengan admin. Contohnya kita klik Assalamualaikum, lalu kita send.
maka chat kita akan muncul di sini. Lalu kita ke home lagi. Nah, di sini kita bisa masuk ke menu atau fitur kategori. Nah, kategori ini ada 3, all, food, dan drink. Jika ingin mengetahui semua resep, maka kita masuk ke all. Maka semuanya ada. Lalu kita masuk ke kategori food, maka hanya ada kategori food saja. Karena belum ada yang mempost tentang food, maka belum ada apa-apa. Lalu kita masuk ke kategori drink. Nah, drink di sini ada jus kurma yang kita buat tadi ya. Lalu kita log out. Kita membuat akun baru lagi ya dengan masuk lagi ke menu register. Kita isikan username-nya, contohnya Elga, dengan email elga@gmail.com. Passwordnya 1234 saja. Confirm password yang tadi. Lalu klik register. Nah, karena akun yang buat kita berhasil, kita langsung saja masukkan email kita yang tadi, elga@gmail.com. Lalu passwordnya 1234. Dan klik login. Nah, karena kita sudah membuat minuman, maka kita akan membuat jus kurma. Kita klik My Post. Nah, di sini di halaman post, karena kita sudah membuat kategori drink, maka sekarang kita akan membuat kategori food dengan mengklik add post. Nah, di sini title-nya kita tahu kecap pedas. Lalu kita juga akan menambahkan deskripsinya. Setelah itu kita juga akan menambahkan fotonya, klik choose file. Lalu kita select kategorinya yaitu food. Lalu kita create. Nah, di sini resep kita sudah terupload dengan notifikasi sukses create post. Lalu kita bisa melihat detailnya, itu klik read more. Nah, ini adalah tampilan detail, deskripsi. Selanjutnya kita ke my post lagi. Dikiranya detail atau deskripsinya kurang, kita bisa mengeditnya dengan klik icon ini. Atau sekiranya kita ingin menghapus, maka kita mengklik icon ini. Lalu kita ke tampilan homepage-nya untuk melihat. Nah, di sini resep kita sudah terupload ya. Selanjutnya kita lihat di kategori. Di sini ada 3 kategori. Pertama kita lihat di all. Nah, pada kategori ini memuat semua kategori, entah itu food ataupun drink. Lalu ada kategori food. Nah, di mana kategori food ini hanya menampilkan food saja. Lalu yang terakhir ada kategori drink. Pada kategori drink ini hanya menampilkan drink saja. Nah, selanjutnya kita logout. Nah, logout ini agar si user ini keluar dari halaman web tersebut. Terima kasih.
Di sini saya akan menjelaskan website pengembangan bagian admin. Nah, pada bagian admin sendiri di sini tidak usah registrasi, jadi langsung login dengan cara memasukkan email dan juga password. Untuk email dari admin sendiri yaitu admin@gmail.com, admin@gmail.com, dengan passwordnya yaitu admin123. Jika dirasa semuanya sudah sesuai, maka admin bisa mengklik icon login. Nah, di pengembangan bagian admin ini kita menambah 4 pengembangan, yaitu action bagian edit menu, change password, my profile, dan juga chat. Nah, yang pertama itu dashboard. Di sini ada grafik data. Yang pertama ada admin, user, dan menu. Ada satu admin, yaitu bahwa website tersebut dikelola oleh satu admin. Lalu ada 2 user, yaitu ada 2 akun yang mendaftar pada website tersebut. Lalu ada 7 menu, yaitu menu dashboard, my profile, change password, logout, my post, home, dan juga chat. Nah, jika dirasa admin ingin menambah fitur lain atau fitur baru, admin bisa mengklik add menu, yaitu dengan cara memasukkan title. Contohnya yaitu titlenya test. Setelah itu admin mengklik menu. Nah, menu ini digunakan untuk fitur tersebut akan ditampilkan pada bagian mana. Misalkan di sini saya akan menampilkan fitur tersebut pada bagian admin. Lalu kita masukkan URL. Di sini contohnya saya akan memasukkan URL-nya yaitu chat. Lalu dengan ikonnya itu chat juga. Lalu di sini ada pilihan yes, no bagian aktif. Nah, ketika kita mengklik yes, otomatis fitur tersebut akan ditampilkan. Tetapi jika no, fitur tersebut tidak akan ditampilkan. Karena di sini kita akan menampilkan, kita akan klik yang yes. Setelah itu klik add menu. Otomatis jika sudah berhasil akan ada bacaan message box yaitu sukses add menu, dan juga di bagian grafik datanya menunya bertambah jadi 8. Setelah itu jika dirasa admin ingin menonaktifkan fitur yang sudah dibuat, admin bisa mengklik action bagian edit menu, lalu bisa pilih di sini aktifnya no. Setelah itu klik update. Otomatis aktifnya berganti jadi no. Setelah itu ada icon hapus. Nah, icon hapus ini digunakan untuk menghapus menu yang ada. Contohnya itu kita akan menghapus menu tes. Ketika kita mengklik icon hapus, otomatis akan muncul message box yaitu dengan bertuliskan are you sure to delete? Jika kita akan menghapusnya, kita klik OK. Jika tidak, itu kita klik cancel. Karena di sini kita akan menghapus, yaitu kita klik OK. Otomatis menunya terhapus karena ada bacaan sukses delete menu. Lalu untuk yang kedua ada fitur change password. Nah, change password ini digunakan untuk menghapus password atau mengganti password untuk menjaga keamanan akun kita. Dengan cara yaitu memasukkan current password. Lalu setelah itu kita masukkan juga new password. Lalu kita masukkan juga confirm new password. Setelah semuanya sudah sesuai, kita klik change password, otomatis nanti passwordnya akan berubah. Setelah itu ada my profile. Nah, my profile ini digunakan untuk edit profile. Untuk my profile sendiri di halaman ini ada foto, terus ada username-nya yaitu admin, terus di sini ada tanggal masuknya admin, tanggal berapa, dan juga ada email admin. Untuk mengganti atau mengedit admin sendiri, di sini kita klik icon ini. Nah, otomatis kita akan masuk ke halaman edit profile. Untuk email sendiri di sini tidak bisa dirubah, jadi yang bisa dirubah hanya username dan juga foto. Di sini contohnya kita akan mengganti fotonya dengan cara klik choose file, lalu kita klik foto mana yang akan kita masukkan. Contohnya ini, foto yang ini yang kita akan masukkan. Jika sudah, kita klik edit profile. Jika ada bacaan your profile has been updated, otomatis edit kita berhasil. Lalu di sini ada my post. Nah, my post ini admin hanya mengelola dan juga memantau posan para penggunanya. Lalu di sini ada action edit dan juga action hapus.
Di sini ada juga fitur chat. Nah, fitur chat di sini admin tidak hanya memantau chat dari para penggunanya, tetapi admin juga bisa merespon dan juga mengirimkan pesan kepada penggunanya jika ada pengguna yang melakukan pengaduan dengan cara klik write your message, lalu masukkan kata-kata apa, lalu klik send. Untuk selanjutnya ada fitur home. Di sini admin hanya memantau dan juga mengelola pesan resep dari para penggunanya. Lalu di sini ada kategori juga, ada fitur kategori. Jika kita klik all, otomatis kategori yang tampil adalah seluruh kategori food dan juga drink. Tetapi ketika kita klik kategori food, otomatis tampilan yang muncul adalah pesan dengan berkategorikan food saja. Tetapi jika kita klik drink, yang muncul adalah tampilan yang berkategorikan drink. Lalu di sini ada juga fitur logout. Nah, fitur logout ini digunakan untuk keluar dari akun tersebut dan juga website tersebut. Terima kasih. Itulah penjelasan oleh teman-teman saya mengenai sebelum dan sesudah pengembangan. Saya dan teman-teman saya memohon maaf jika dalam menjelaskan ada kesalahan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.